Saya baru dari China minggu lalu, cuma nggak datang ke sana buat lihat koperasi mereka juga ya. Cina sekarang sudah sangat swasta ya. Iya. Begitu banyak hal yang dikerjakan swasta dan pemerintah ya hanya mereka negara komunis, negara yang sangat otoriter, mereka sangat concern terhadap hal-hal the don'ts lah, apa yang tidak boleh. Seperti tidak boleh ada sekolah agama di sana. Oke, itu saya lihat. Cuman sisanya ya saya lihat itu adalah sebuah negara yang sangat swasta. Tapi Akang percaya Cina itu komunis? Itu bukan masalah saya percaya atau saya tidak percaya, tapi kan konstitusi mereka dan pengakuan mereka sendiri seperti itu. Mau itu ngaku-ngaku, yang Cina tuh bikin penipuan terus. Ya, gitu kan. Ya. Jadi ya, contohnya kalau yang saya tahu dari mereka tuh, mereka sangat suka kalau rakyatnya jadi kaya. Mereka sangat suka kalau apalagi kayanya mendukung kepentingan nasional. Contohnya mengekspor, wah itu mereka sangat senang. Wah dikasih subsidi apa segala macam, wah. Jadi kalau saya baru ke China ikut tur, kalau datang ke pabrik China dikasih subsidi turnya. Turnya dikasih subsidi. Iya, makanya itu soalnya jauh lebih bawa murah pembeli daripada datang ke China secara perorangan. Tapi ya itu sebagai bahan negonya, saya mesti diantar ke pabrik obat, tong rentang gitu kan, ke pabrik spray, pabrik bantal gitu. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memacu ekspor China. Jadi ketika saya datang ke sana, dimasukkan ke dalam sebuah kelas, dikasih demo, syukur-syukur saya beli, kemudian mereka kan mendapatkan devisa kan. Mereka berhasil mengekspor barang secara direct, dan syukur-syukur saya suka produknya, sehingga saya menjadi recurring customer untuk mereka ke depannya. Jadi dalam hal kepentingan-kepentingan negara seperti itu, mereka sangat happy gitu. Kalau masalah gizi, ada satu fakta yang menarik tentang China, yaitu China sekarang adalah anak mudanya itu yang paling tinggi di Asia. Iya. Dan itu adalah kadang mereka anaknya tunggal kan. Jadi semua uang dikasih ke anaknya dalam berbagai bentuk. Pastinya dalam bentuk pendidikan, uang, modal, dan sebagainya. Tapi juga dalam bentuk gizi. Makanya anak-anak di sana sangat dimanja dalam bentuk nutrisi ya. Jadi mereka makannya banyak. Bangsa mereka juga suka sekali makan protein. Jadi mereka sekarang sudah berhasil menyalip tinggi badan orang Jepang dan Korea untuk yang generasi mudanya. Betul. Yang untuk generasi seperti saya yang sudah uzur ya tetap seginilah standar orang Asia 170. Tapi Kang, ini Cina tuh jarang yang berbulu kayak gini. Iya kok. Enggak itu pakai manset Pak Guru. Itu pulang dari sini dibuka, dicuci. Enggak juga. Kalau lihat legenda-legendanya banyak juga kan orang-orang berbulu di Cina. Gitu ya. Contohnya Jenderal Cheng Fei. Cek Fei. Ya, benar. Ya, tapi maksudnya saya tuh kalau di lukisan-lukisan Cina tuh bahkan yang kumisnya panjang pun cuma tumbuh di sini doang. Saking jarangnya punya bulu gitu. Tapi betul itu Jenderal Chang Fei sama Kuan Yu juga itu panjang-panjang tuh. Saya juga enggak semua. Mungkin ya Cina juga kan multi etnis ya di sana ya. Jadi mereka mengakui 50-an etnis. Ya. Mereka punya negara yang lebih besar terlepas dari suku Han itu menguasai 90% dari etnis di sana. Ya seperti itulah situasi di China. Hal lucu yang saya temukan di sana 12 tahun lalu ke sana banyak mobil Amerika. Nah iya. Ke sana setengah mati cari mobil Amerika. Sekarang banyak mobil Jerman ternyata. Oh banyak mobil Jerman. Iya, dan saya cukup kaget kalau ternyata di sana tidak se-EV dan tidak semobil Cina yang saya pikir. Mungkin kalau ke sana melihat mobil EV dan mobil produksi China mungkin 1/3, ya cukup banyak ya. Cuman tidak, saya pikir sampai 90% gitu. Ternyata enggak juga. Jadi tetap Jerman masih ada yang pakai bensin banyak gitu. Jerman dan beberapa masih Jepang. bensin. Satu hal banyak, tetap lebih banyak yang bensin daripada yang elektrik. Ini penglihatan kasar aja di jalan-jalan dan cuma kota Beijing ya. Jadi kalau kota lain nggak ikut-ikutan gitu. Tapi Jerman itu kan dalam konteks orang Cina mau lagi niru habis-habisan kan? Enggak. Jadi menurut versi tour guide-nya adalah adat Cina itu mungkin berbeda ya. Karena mereka kan negara 4 musim, kita negara tropis. Ada orang Cina tuh sangat tinggi rasa dendam dan rasa hutang budinya itu sangat tinggi. Oh iya? Ya, itu bagian Oh iya budaya benar. Cina. Ya di film-film Cina tuh dendam tuh bisa sampai turun-turunan. Iya, turun-temurun. Iya. Coba baca aja, ini mungkin beda generasi, cuma kok nonton yang Yuko, Peceng gitu. Iya. Jadi kalau ada
ada satu orang jahat sama pemerintah, misalkan sama kaisar, itu dibantainya tuh sampai ke orok-oroknya itu kan, Iya, satu iya, keluarga iya, itu sekeluarga semuanya. harus Karena dibunuh. nanti dikhawatirkan si orok-oroknya juga nanti kalau udah gede jadi dendam gitu. Ya, ya. Jadi itu memang di Cina zaman kuno itu berbeda dengan peradaban Barat yang individualis. Sedangkan kalau dalam kebudayaan Cina lebih kolektif. Makanya hukuman tertinggi itu adalah kalau nggak salah 3 generasi. Iya, hukum Jadi 3 dari generasi. satu orang, 3 ke kiri, 3 ke kanan, 3 ke atas, 3 ke bawah harus mati semua. Anjay, Jadi satu iya. orang bikin kesalahan itu bisa sampai 50 orang dibunuh. Di Iya. zaman kerajaan dulu gitu. Jadi ternyata hubungan Jerman sama China tuh dulu sangat dekat. Waktu China masih miskin, orang Jerman tuh yang pertama kali bikin pabrik BMW segala macam. Oh. Jadi sekarang kita udah kaya, saatnya balas budi gitu. Kata tour guide-nya sih begitu. Oh gitu. Tapi baca sejarah Jerman, memang Jerman itu sangat mesra dengan China. All the way dari zaman kerajaan, dari zaman Kaisar-Kaisar Prusia sampai ke Republik Weimar, sampai ke Adolf Hitler juga awalnya sangat senang dengan China. Tapi kemudian dia terpaksa berkhianat karena harus beraliansi dengan Jepang. Tapi ternyata setelah semua itu selesai, orang-orang Jerman itu juga yang pertama kali datang untuk berteman dan tanam modal di China. Jadi seperti itu sih situasi China sekarang. Pantesan banyak Mercy gitu ya Banyak, penjelasan. Mercy, Audi yang surprisingly banyak. Audi di Indonesia setengah mati nyari. Ya soalnya Iya. mahal banget kan. Iya, itu kan 3 itu kan. Heeh. Mercy, BMW, Sama Audi Audi, itu saingan 3-an gitu. Cuman Audi di Indonesia nggak laku. Iya, Jaguar gitu kan setengah mati. Iya. Kalau Di sana banyak. Jaguar, Audi yang saya kaget banyak. Katanya Audi di sana banyak dipakai pejabat ya. Oh. Gitu. Itu shift ya. Ini kadang-kadang ketika saya traveling itu saya menemukan kalau sebelum kita datang ke sana tuh kita nggak tahu mereka tuh sebenarnya sebagai bangsa tuh like and dislike-nya seperti apa. Jadi kalau orang China itu punya problem tuh sama Korea. Oh, dan sama Jepang. Enggak. Surprisingly enggak. Dulu waktu 12 tahun lalu berasa hostile ke Jepang karena jadi Toyota setengah mati. Kalau sekarang loh, malah ada Toyota. Honda agak jarang, tapi Toyota lumayan gampang ditemukan. Tapi kalau nyari Hyundai, ya itu benar-benar setengah mati. Oh gitu. Dan nyari HP Samsung juga sama susahnya. Jadi kayak aneh juga ya gitu. Kebalikannya dengan Vietnam. Jadi banyak orang yang mengira karena China dan Vietnam sama-sama komunis, apalagi sama-sama bersebelahan negara tetangga. Sangkanya Hopeng. Jadi dikiranya Hopeng, tapi coba ke China terus cari coba ke Vietnam dan cari satu aja BYD. Satu aja mobil Cina merek apapun setengah mati. Jadi ternyata orang-orang Vietnam tuh sangat hostile terhadap China. Sekarang. Saya ke Vietnam lumayan sering dalam 5 tahun terakhir, mungkin udah 5-6 kali saya ke Vietnam, baik Hanoi maupun Ho Chi Minh. Dua-duanya begitu. Dan ketemu sama anak mudanya juga sama. Saya tidak akan menginjakkan kaki ke China. Saya tidak mau uang saya diberikan untuk pajak partai komunis. Wow. Oh. Jadi ada like and dislike dalam sebuah bangsa yang kita harus cuma bisa lihat ketika kita sampai di sana baru seru juga ya. Tapi kenapa ya? Enggak, Kalau tetanggaan emang gitu, Pak Guru. Sama kayak Indonesia, Malaysia. Indonesia, jangan sama negara deh. Kita kadang-kadang sama tetangga sebelah aja ribut aja, tapi kalau yang sebelahnya lagi nggak berdamai gitu biasanya. Ya, Pengalaman pribadi ya? Coba cari tetangganya di Rusia. ya ada pepatah Biasanya kan. gitu. I fought against my brother. Ya. Me and my brother against my cousin. Me and my brother and my cousin against my neighbor. And me, Yeah. my brother, my cousin, my neighbor against everyone gitu. Short of. Jadi kalau China, mereka merasa Korea tuh melakukan yang namanya pencurian kebudayaan. Jadi ternyata di Beijing tuh ada Jojongmyeon versi Beijing. Jadi mereka, ini punya kita. Terus Korea bilang, enggak, ini punya Korea. Dan orang-orang Cina sakit hati. Kalau kamu kayak gitu, kita nggak akan beli Samsung. Oh gitu, pencurian kebudayaan. Ya kayak kita batik diklaim Malaysia Ya, gitu. seperti itu. Oh. Sedangkan kalau Vietnam merasa mereka punya sejarah yang panjang ya. Mereka sudah perang dengan China selama 2000 tahun. Iya. Jadi fakta diplomatik yang lucu adalah ketika Vietnam membuka diri tahun 90-an, negara pertama yang mereka sowan itu Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat kaget luar biasa karena kan Perang.
Karena Faktanya terkenal kan, perang. Amerika tuh membom Vietnam lebih banyak daripada semua bom di Perang Dunia Kedua. Iya. Tapi ternyata orang Vietnam cepat sekali melupakan dendam itu dan merangkul Amerika. Dan ketika ditanya kurang lebih jawabannya begitu. Kita perang 20 tahun, kita perang sama mereka 2000 tahun. Jadi ya sudah. Kurang lebih jawabannya begitu lah. Jadi, Indonesia juga akrab sama Jepang, padahal aduh gila-gilaan. ya. Ya kita Tapi- dibantu oleh presiden kita pertama yang punya. Ya itu perlu disensor. Enggak, karena Jepang tuh kerbau, kita tuh ayam. Jadi kerbau sama ayam tuh pasti sahabatan. Itu balik lagi ke ilmu apa itu? Feng Shui. Paci itu. Itu sio. Sionya. Apa iya emang? Iya, Indonesia kan sionya ayam. Iya gitu. 45 gitu berdasarkan 45. Ya. 45 tahun 45 ayam. Oh. Iya, jadi kita temenan sama Jepang karena baik. Kalau misal berdasarkan Sio berarti Masuk. Prabowo harusnya bisa bisa dipengaruhi. Kan kerbau kan? Emang Pak Prabowo sionya kerbau? Kerbau kalau nggak salah. Coba Pak Prabowo sionya apa? Dia lahir tahun berapa? Nggak tahu juga ya. Ya tinggal Eh, saya bukan tidak terlalu secara spesifik mengidolakan Pak Prabowo. Sionya kelinci tuh. Kelinci. Oh, kelinci. Tuh kelinci. Makanya dia lembut dan gemulai. Dan gemoy. Cuma memang Pilihan Gemboy itu juga salah satu hal yang perlu kita apresiasi dari timnya sih. iya. Membuat dia bis dari yang kita tahu marah-marah jadi gemoy itu kita harus apresiasi. Walaupun sekarang keluar lagi karakter aslinya. iya, iya. Udah nggak gemoy lagi ya sekarang karakter aslinya. Iya. Coba bayangkan siapa orang pertama yang ngasih ide Prabowo suruh gemoy. Jadi ada dua versi. Gimana? Versi yang paling kuat itu Pak Prabowo tuh waktu mau kunjungan, waktu mau pemilu, beberapa bulan sebelumnya dia tuh datang ke UNES, Universitas Semarang. Di sana pas lagi mau dari mobil menuju ke gedungnya itu, di jalan itu ada cewek-cewek, ih gemoy. Ada cewek-cewek ngomong kayak gitu. Aneh tuh cewek tuh. Itu di sebelahnya tuh ada, ada tim suksesnya dan langsung tahu langsung serang ke semua buzzer, ke semua TikTok. Awalnya tuh ke TikTok dulu, Prabowo gemoy. Itu versi pertama tuh. Versi kedua tuh Pak Prabowo tuh punya 2 antek asing yang menjadi ya orang asing beneran Pak, yang menjadi penasehat politiknya tuh Pak Prabowo tuh orang asing. Terus ngomong orang lain, antek asing. Ya. Nah, Gimana sih? coba kita cek ya. Penasehat Pak Prabowo. Ada 2 kalau nggak bener tuh, nggak salah tuh. Tuh, pembisik asing. 2 warga asing berada di keliling Prabowo. Nah, ini siapa sih namanya tuh? Ya, pokoknya mah itulah. Tapi panjang. Tapi intinya salah seorang di antara mereka lah yang mengusulkan bahwa Pak Prabowo itu menggunakan gemoy. Jadi Orang yang paling harus bertanggung jawab tuh. apa? Yang berani ngide Prabowo Prabowo gemoy gemoy, aja dalam brandingan yang itu kan berarti bukan dia banget dong. Bukan. Ya, tapi kalau kita membahas pemilu yang lalu dengan konstelasi politik, memang harus diakui dia adalah posisi yang terkuat. Karena musuh-musuhnya juga punya masalah. Kalau kita lihat PDIP berada dalam posisi yang sangat susah waktu itu, karena mereka sampai akhirnya kalah pun mereka tidak bisa menentukan mereka itu berada dalam pihak saya pintar karena jasa-jasa pemerintah yang lama, betul. atau mengkritik sebagai pemerintah itu bodoh Ya. harus digantikan oleh saya. Itu PDIP itu gampang, bahkan sampai detik ini bisa Sampai dibilang. sekarang. Sampai sekarang mereka nggak ngerti mereka harus berdiri di kubu yang mana. Makanya secara ilmu komunikasi mereka gagal gitu kan. Mereka nggak bisa ngambil stance gitu loh. Dan calonnya Ganjar. Dan calonnya yang seperti itu. Cuma yang better selain Ganjar kalau misalkan kita ngobrolin 2024 siapa? Seharusnya Iya. selain Ganjar ya Anies. Enggak, Soalnya PDIP. Oh, dari PDIP. PDIP itu udah miskin kader sejak tahun 2014. Nggak punya karena jalurnya tuh ya
Ibu Megawati puan, itu aja gitu. Jadi nggak punya kader lain yang menonjol. Nah, Jokowi juga kan sebenarnya pada waktu itu tuh bukan calon idealnya PDIP, cuman milking aja PDIP-nya, nyari suara. Karena tanpa Jokowi itu suara PDIP itu udah pasti jatuh pada waktu itu tuh. Jadi menemukan ada fenomena, ya udah dijadiin gitu. Makanya Megawati sampai mengkhianati Prabowo pada waktu itu. Karena kan Prabowo sama Megawati itu janjian kan. Pemilu tahun 2009 Prabowo harus dukung Megawati, nanti Megawati harus dukung Prabowo Di tahun 2014-nya. Tapi ternyata PDIP yang kurang suara, yang kurang dukungan, nggak bisa menepati janji itu. Jadi ya udahlah, angkat Jokowi, karena kalau ngangkat Jokowi pasti menang. Gitu. Dan memang menang gitu. Cuman Prabowo-nya sejak saat itulah Pak Prabowo tuh jadi musuh bebuyutannya Jokowi. Jadi oposisi. Makanya ketika sekarang Pak Prabowo ngomong pengkritik harus ditertibkan dan ya yang kayak gitu. Pak Prabowo tuh kritikus handal, dia tuh menjadi kritikus jauh lebih lama daripada dia jadi presiden. Jadi kalau sekarang dia nanya ini banyak kritikus yang harus ditertibkan, gimana ceritanya dia sendiri kritikus? Pak Guru, setelah Prabowo bilang masalah penertiban, Pak Guru pernah dapat? Oh enggak, karena yang dimaksud ditertibkan itu bukan seperti itu, bukan ditertibkan ala Orde Baru. Jadi Tapi pernah ada supaya tidak bersuara tentang ini itu. kalau itu mah udah banyak. Oh, itu udah banyak. Udah bosan. Ya kayak yang tadi aja yang saya ngobrol, burung ngobrol sama. Oh, burung itu. Iya, yang burung ngobrol itu juga kan dia juga bilang nggak usah, soalnya itu bakal Ya, tapi pemberitahuannya seperti itu, bukan awas ya Pak Guru jangan ngomong ini nanti ada konsekuensi apa di baliknya gitu. Bukan seperti itu, tapi lebih memberi kesadaran kalau ini adalah batu gitu. nggak gini Pak. Jadi aduh maaf ya saya gendut Pak. Jadi gini, jadi sebenarnya pendekatan dari Pak Prabowo itu tidak pernah mengancam orang. Jadi kalau ada oposisi itu sama seperti yang kemarin-kemarin kita lihat, oposisi itu dirangkul, dikasih duit kalau mungkin, dikasih jabatan kalau mungkin, tapi nggak akan diserang. Jadi misal dulu tuh ada Rocky Gerung, Iya. buasnya luar biasa. Kemarin datang. Iya. Nah karena apa? Karena Pak Prabowo itu bukan tipe orang yang Bisa adu argumen. kebijakan politiknya. Makanya yang tadi saya bilang itu dia tuh harus di border sama orang-orang yang mungkin biar dia tuh emosinya tidak meletup dan tetap ada di jalur di mana dia tuh justru merangkul orang-orang. Berarti dia hidup dalam bubble sendiri gitu. Iya. Iya. Jadi semuanya tuh hidup dalam, dan di kementerian-kementerian itu juga banyak yang sebenarnya tidak disukai banget sama Pak Prabowo tuh. Dibenci banget. Tapi dijadiin menteri karena apa? Ya daripada dia jadi oposisi, dirangkul aja. Jadi semua orang tuh dirangkul. Makanya Berarti sekarang termasuk Jumhuri dari yang terakhir dong. ya, Pak Guru. iya. Berarti dia mengambil bukan katanya untuk menertibkan tambang-tambang dan segala itu cuma omong kosong berarti dong. Ya kalau nertibin tambang-tambang kan Pak Prabowo juga ini pedes ini. Ya, jadi Pak Prabowo itu mengikuti jejak Pak Harto dalam hal kalau negara mau maju, satu pangan dengan cara ekstraksi sumber daya alam. Yang kedua ketertiban nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang terlihat baik-baik saja. Pak Harto itu dulu gitu. Nah karena beliau ini menantunya ya diturutin, makanya sekarang MBG makan gitu ya, terus BBM harga tetap Tahan gitu. walaupun berdarah. Mau berdarah, mau ngutang, mau apa, yang paling penting itu soal makan dengan cara ekstraksi sumber daya alam kita, makanya sawit ini gitu. Jadi bukan industri, bukan ekspor. Cina kan maju karena ekspor kan? Ya, secara industri. Mereka industri. Nah, kita tuh gak mau jadi negara industri. Kita tuh maunya ekstraksi. Makanya orang-orang paling kaya di Indonesia itu adalah penambang gitu. Tambang, iya. Kan. Iya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketertiban nasional. Ketertiban nasional pakai apa ya? Biar oposisi itu bungkam. Cara terbaik membungkam oposisi itu kan dibungkamnya pakai duit, Pak.
Nah, jadi komisaris tuh dikasih jabatan apa gitu Saya ngomong aja deh soal industrialisasi di di Cina. Indonesia. Oh, di Indonesia. Nah. Nyalain lampunya. Ya, ini ada pencerahan. Jadi saya menyadari waktu saya belajar tentang industri tekstil. Industri tekstil as we know it itu ditemukan karena mesin Watt ditemukan berarti pertama kali di Inggris. Iya. Akhir tahun 1700, awal tahun 1800-an lah. 1762. Ya, sampai awal 1800-an dan itu membuat Inggris menjadi negara terkaya di dunia. Tapi Inggris alamnya jadi hancur, rakyatnya Betul. sakit-sakitan, akhirnya mereka jadi muak dan mereka melemparkan semua itu ke India. Jerman. Oh, Jerman. Mereka Jerman. Makanya waktu itu Jerman itu kita lihat seperti China 20 tahun lalu lah. Pabriknya produk murah. Oh. Makanya Jerman itu kemudian menjadi negara tekstil, Oh. menjadi negara yang sangat kaya. Saking kayanya ada sebuah kota di Amerika yang namanya kota Bismarck. Karena Prime Minister, Kanselir Jerman waktu itu Otto von Bismarck. Bismarck. Itu jadi nama kota di Amerika. Karena Jerman itu sekaya itu. Sampai kemudian karena produk mereka yang murah dan menyebalkan, Inggris tuh produknya kayak produk Eropa sekarang lah. Mahal dan keren dan bagus. Eksklusif. Makanya Inggris tuh memaksa ada yang namanya Made in Germany, Made in England tuh awalnya diciptakan karena itu. Buat memisahkan. Lalu kemudian Jerman menjadi maju, tapi kemudian alamnya hancur, rakyatnya sakit-sakitan. Akhirnya industri tekstil dipindahkan ke Amerika. Amerika awal tahun 1900-an. Makanya saya sering ngasih kuis kan. Salah satu orang terkaya dunia, Warren Buffett, punya perusahaan namanya Berkshire Hathaway. Pertanyaan, Berkshire Hathaway itu perusahaan apa? Karpet ya? Tekstil. Awalnya itu perusahaan tekstil. Jadi Amerika tuh juga akhirnya awalnya menjadi kaya itu dengan perusahaan tekstil. Kemudian Amerika menjadi salah satu negara terkaya di dunia, tapi kemudian alamnya hancur, rakyatnya sakit-sakitan, kerjanya menyebalkan, akhirnya mereka nggak mau kerja tekstil lagi, dilempar. Waktu itu mereka baru menang Perang Dunia Kedua, maka itu semua dilempar ke Jepang. Jepang, awal mereka baru selesai di bom atom 1945 dan sampai 1960-an, itu mereka cuma punya satu industri, yaitu tekstil. Makanya cukup banyak perusahaan-perusahaan Zaibatsu Jepang yang sekarang bikin mobil, kalau di trace back itu dulunya urusannya tekstil. Mungkin nggak tekstil per se, tapi Honda itu dulu pabrik alat tekstil pada zaman dahulu kala gitu. Piston. Alat untuk alat untuk urusan tekstil Honda. Oke. Kemudian Jepang menjadi salah satu negara terkaya di dunia, tapi alamnya hancur, rakyatnya sebal. Akhirnya dilempar ke namanya empat naga Asia, 4 macan Asia. Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Jadi tahun 1970-an, ketika Singapura baru merdeka, ketika Lee Kuan Yew nangis-nangis diusir, mereka itu besar dari tekstil. Kemudian dari mereka, ini udah nggak usah diulang-ulang, dari 4 negara itu kemudian dilempar ke Indonesia dan Thailand. Cuman, jadi Indonesia, awal-awal 1980-an ke atas, itu taipan tekstil. Tekstil ya. Malah ketika saya dulu sekolah swasta di Bali, orang tua kerja apa? Yang mobilnya paling bagus, yang orangnya kaya-kaya itu pengusaha tekstil. Jadi kalau dibilang Indonesia tidak pernah menyentuh fase industrialisasi, itu salah. Enggak, sekarang. Ada masanya itu kitanya negara yang sangat industrialis. Tapi sebelum kita menjadi matang, kita masuk ke dalam krismon, semuanya berantakan. Ngulang dari awal, dan industri kita tidak pernah sama lagi sampai sekarang. Industri itu tahun 2000-an dari Indonesia pindah ke China, dan China juga sudah muak, dan akhirnya sekarang dilempar ke Vietnam dan Bangladesh. Jadi tekstil itu dilempar-lempar sudah selama 200 tahun ke hampir 10 bangsa atau sekitar itu. Pertanyaannya adalah kenapa ketika reformasi terjadi sampai sekarang, kita nggak bilang Pak Prabowo per se, tapi termasuk Bu Mega. Iya. Itu. Kenapa waktu Pak Harto ada industri, kenapa di era reformasi tidak ada industri? Itu pertanyaannya. Oh, ada jawabannya. Saya kasih tahu jawabannya. Itu yang namanya kepentingan politik. Jadi ketika zaman Pak Harto ada yang namanya Repelita, dan Pak Harto itu berpikir saya akan berkuasa dan turunan saya itu kini dan sepanjang masa. Amin. Now and forever. Jadi banyak industri yang ketika diciptakan itu rugi, tidak menghasilkan apa-apa, rugi negatif. Jadi kalau baca bukunya Lim Sul Yong,
mereka dia bikin semen Gresik, itu ruginya saking besarnya tuh sampai saling grup yang orang terkaya di Indonesia tuh sampai goyang. Karena mereka over capacity, bikin pabrik kebesaran, saking kacaunya mereka datang ke Pak Harto nyembah-nyembah supaya semen Gresik itu jadi BUMN, nanti kita beli lagi. Itu bener. Jadi saking kacaunya itu mereka datang ke Pak Harto, ini tolong dibeli sama negara, habis itu nanti berapa tahun kemudian kita beli lagi deh gitu. Wow. Jadi seperti itu. Tapi Pak Harto kenapa mau melakukan itu? Padahal dia rugi di depan, karena dia akan untung di belakang. Oke, saya akan rugi selama 5 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun lagi saya untung. Dan begitu industri ini jadi, saya bisa minta dividen dari Cina-Cina ini, dari Antonis, dari Lim Sulyong, dan dari Astra, dan dari teman-teman, kini dan sepanjang masa. Jadi itulah hubungan simbiosis antara cukong dan penguasa di zaman masa Orde itu. Baru. Ketika Orde Reformasi terjadi, susah juga untuk ngomong seperti itu gitu loh. Jadi kita datang ke orang-orang pabrik, datang ke Bu Mega gitu kan. Saya mau bikin pabrik, tapi saya minta monopoli, saya minta zaman Orde Baru kan begitu. Saya minta subsidi, saya minta kepastian bahan baku, saya minta listrik murah, dan saya nggak akan kasih kamu apa-apa selama 10 tahun. Setelah tahun ke-11 kita bisa bicara, maka dia akan mikir, kayak tahun 11 saya sudah nggak berkuasa lagi. Iya itu. Makanya Orde Reformasi ini tidak suka dengan ekonomi yang lambat, sedangkan industri itu lambat. Kita suka dengan industri yang cepat. Karena Jadi harus balik modal. Selain ekstraksi, yang juga cepat cuannya di Indonesia adalah mafia impor. Iya benar. Iya benar. Dari China langsung ketok 10%, langsung dapat duit buat amunisi pemilu gitu. Iya. itu hitungan bulan juga beres gitu kan. Jadi itu menjadi model ekonomi Orde Reformasi karena semuanya fast cash grab. Dan kita lihat kalau beda presiden tuh punya cukong andalan yang beda-beda. Nah iya. Jadi agak susah gitu loh karena kan dulu kan semua cukongnya setia sama Pak Harto karena gila aja kamu setia sama yang lain, nggak ada yang lain. Kalau sekarang kan kesetiaannya terbagi-bagi kan. Jadi semuanya serba susah. Hubungan patron itu menjadi lebih rumit di zaman sekarang dan menjadi lebih transaksional. Dulu kan antara Om Lim dengan Pak Harto tuh mereka ada kepentingan tapi mereka bersahabat bahkan di luar itu. Iya. Jadi ya. Kang, saya mau nanya sekenyot, Kang. Ya. Bergening daya tawar para konglo di Indonesia di zaman sekarang lebih kuat atau lebih lemah daripada di zaman Pak Harto? Yang ini sensor. Serius. Cut aja. Oke, ini dikat. Makanya ditanyain. Jadi awal tahun